warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dalam kegiatan ekstrakurikuler SMA Negeri Tobu tahun pelajaran 2024-2025 hari Kamis Jumat tanggal 11-12 Desember tahun 2024. Yang terhormat Kepala SMA Negeri Tobu atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri Tobu, yang kami kasihi dan banggakan seluruh peserta didik SMA Negeri Tobu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena rahmat dan perkenannya, kita dapat dikumpulkan dalam suasana yang berbahagia pada kesempatan di pagi hari ini untuk kita memulai dengan seluruh kegiatan ekstrakurikuler pada saat ini. Kegiatan ekstrakurikuler SMA Negeri Tobu tahun pelajaran 2024-2025 dengan tema salurkan minat dan hobi menjadi prestasi. Dengan 3 bidang perlombaan yang dilombakan, yaitu bidang olahraga, bidang akademik dan sains, bidang seni, kreativitas segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita akan mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh Kepala SMA Negeri Tobu yang akan diwakili oleh Bapak Yohanes Metboki SPD. Disilakan. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Tobu, yang saya hormati kepada Waksek SMA Negeri Tobu, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta peserta didik yang saya hormati. Pertama-tama kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kuasa dan penyertaannya bagi kita, sehingga pada hari ini kita dikumpulkan pada di tempat ini untuk melakukan suatu kegiatan yang telah direncanakan atau yang diprogramkan oleh SMA itu. Assalamualaikum. Saya membuka kegiatan ekstrakurikuler
ekstrakurikuler pada saat ini dengan resmi. Dengan dibukanya kegiatan ekstrakurikuler oleh Bapak Yohanes Kemboki mewakili Kepala SMA Negeri Tobu, maka kegiatan ekstrakurikuler akan berlangsung selama 2 hari, yaitu hari ini, hari Kamis dan Jumat. Untuk itu diharapkan untuk kita dapat mengikutinya dengan baik. Sebagai insan yang bertuhan, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita akan memulai dan mengawali segala sesuatunya dengan meminta pertolongan dari Tuhan dalam doa. Untuk itu kesempatan diberikan kepada Ibu Ostafina Liubana SPD untuk memimpin kita dalam doa. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Salve. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Rahayu dan Shalom. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Tobu atau yang mewakili, yang saya hormati Dewan Juri yang bijaksana, yang saya hormati Bapak Ibu Guru bersama pegawai SMA Negeri Tobu, tak lupa juga teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan banyak kegiatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama Dewi Ekasya, perwakilan dari kelas 11 yang akan menyampaikan pidato dengan judul Tingkatkan Semangat Kepemudaan. Saudara-saudariku yang sebangsa dan setanah air Indonesia yang berbahagia, bangkitlah generasi muda, sahabat-sahabat muda yang penuh semangat. Di tengah zaman yang serba cepat ini, kita generasi muda memiliki peran penting untuk membangun bangsa Indonesia. Kita adalah penerus pejuang, pewaris cita-cita para pendahulu, dan penentu arah bangsa di masa depan. Namun, semangat dan juang kita terkadang terkikis oleh arus informasi yang begitu deras, godaan kesenangan sesaat, dan rasa pesimis yang merayap. Kita perlu kembali menyalakan api semangat, membakar tekad, melangkah maju dengan penuh keyakinan.
dinamika. Hindari perilaku negatif seperti korupsi, narkoba, dan juga kekerasan. Jadilah generasi muda yang berakhlak mulia dan berintegrasi tinggi. Ingatlah, karakter yang kuat akan menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun Indonesia lebih maju. Saudara-saudariku yang sebangsa dan setanah air Indonesia yang berbahagia, mari kita bangkit, berjuang, dan berkarya untuk Indonesia lebih maju dan sejahtera. Ingatlah, masa depan bangsa ada di tangan kita. Kita telah mendengar banyak hal tentang potensi dan peran penting pemuda dalam membangun masa depan yang gemilang. Namun, semangat dan tekad kita tidak boleh hanya menjadi kata-kata, tetapi menjadi tindakan yang nyata. Oleh karena itu, mari kita jadikan semangat ini sebagai api yang membara dalam jiwa kita, yang mendorong kita untuk maju, untuk berkarya, dan untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Saudara-saudariku yang sebangsa dan setanah air Indonesia yang berbahagia, ingatlah, masa depan bukanlah sesuatu yang kita tunggu, melainkan sesuatu yang kita ciptakan. Dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang membara, dan dengan kerja keras yang tak kenal lelah, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Mari kita jadikan semangat ini sebagai lentera yang menerangi jalan menuju masa depan yang gemilang. Karena Muhammad Hatta pernah berkata, pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Jadi, pemimpin yang dilaksanakan, yang mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Sekian pidato singkat dari saya. Jika ada kata yang menyinggung perasaan teman-teman, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Sampai salam kebajikan, rahayu dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Tobu atau yang mewakili, yang saya hormati Dewan Juri dan Bapak Ibu Guru pegawai SMA Negeri Tobu, dan yang saya kasihi dan yang saya cintai siswa-siswi SMA Negeri Tobu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini guna memperingati Hari Sumpah Pemuda sekaligus peringatan Bulan Bahasa. Kesempatan kali ini izinkanlah saya atas nama Putri Melin Seko, perwakilan dari kelas 12 MIA, untuk membacakan sebuah pidato yang berjudul Cipta Bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, bahasa Indonesia merupakan wadah
Indonesia yang disebut negara kepulauan karena memiliki puluhan bahkan ratusan bahasa, baik itu bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Timur, dan masih banyak lagi. Ini merupakan warisan budaya yang harus kita jaga. Tetapi dapatkah kita menguasai utusan bahasa yang ada di Indonesia ini? Dapatkah kita bersatu dengan adanya perbedaan bahasa ini? Oleh karena itu, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, pemuda-pemuda dari seluruh daerah di Indonesia berkumpul bersatu demi keutuhan negara ini. Sehingga lahirlah sebuah ikrar yang mengikrarkan bahwa kita bangsa Indonesia bersatu. Ikrar tersebut bernama Sumpah Pemuda yang berisi kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Apakah bangsa Indonesia tidak bangga memiliki pemuda-pemuda yang rela mengorbankan pikirannya, waktunya, dan tenaganya hanya untuk keutuhan negara ini? Hadirin yang berbahagia, Oktober merupakan bulan yang bermakna bagi bangsa Indonesia. Selain lahirnya ikrar Sumpah Pemuda, bulan Oktober juga diperingati sebagai bulan bahasa. Bulan bahasa yang seharusnya dijadikan ajang untuk menunjukkan rasa nasionalisme oleh seluruh bangsa Indonesia. Justru hanya diperingati oleh kita para pelajar. Apakah kita para pelajar yang harus memikulkan beratnya bangsa Indonesia? Apakah hanya kita yang memiliki kewajiban melestarikan bangsa Indonesia? Sungguh hancur runtuhnya bangsa Indonesia berada di tengah kita semua. Teman-teman, bangsa Indonesia terikat dalam persatuan yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kita meninggalkan seluruh pikiran, seluruh jiwa bangsa Indonesia dalam satu tujuan, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jangan sampai bangsa milik kita direbut oleh bangsa lain. Oleh karena itu, marilah kita mempereratkan tali silaturahmi
Demikian pidato yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon jangan diambil hati. Apabila pedang dilukai hati, mestilah ada harapan sembuh. Tetapi apabila tidak melukai hati, kemana obat yang hendak dicari? Terima kasih atas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Tobu atau yang memang ini. Yang saya hormati Ibu Guru Dewan Juri. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta pegawai SMA Negeri Tobu. Yang saya hormati dan saya cintai para peserta didik sekalian. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kasih dan cintanya kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Nelson Mematan, perwakilan dari kelas 11 MIA akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Bahasa dan Budaya adalah Jati Diri Bangsa. Yang berbahagia, bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tertulis. Budaya adalah cara hidup yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai bentuk suku, agama, bahasa, dan budaya. Dari keanekaragaman tersebut terciptalah jati diri yang membedakannya di antara bangsa lain. Salah satu jati diri bangsa Indonesia adalah seperti kutipan yang mengatakan bahasa Indonesia dapat menunjukkan bangsa. Kutipan tersebut menjelaskan bagaimana cara masyarakat menggunakan bahasa Indonesia untuk menunjukkan cara berpikir mereka. Hadirin yang berbahagia, dalam era globalisasi saat ini, jati diri suatu bangsa menjadi hal yang penting untuk dipertahankan agar bangsa kita tetap menunjukkan keberadaannya di antara bangsa lain. Namun permasalahannya saat ini masyarakat Indonesia seringkali menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sesuai. Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh globalisasi yang menyentuh semua aspek, terutama aspek bahasa. Faktor yang mempengaruhi bahasa adalah tingkat pendidikan, faktor usia, jabatan atau profesi, dan lain-lain. Banyak di antara kita yang menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam berkomunikasi sehingga menyebabkan bahasa kehilangan identitasnya yang original. Hadirin yang berbahagia, tanpa kita sadari, negara kita memiliki kebudayaan yang cukup banyak dan menarik. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki banyak seni, bahasa, dan budaya. Sayangnya, banyak dari kita yang tidak mengetahui apa saja kebudayaan yang kita miliki di tanpa roda dunia yang terus berputar. Jika kita memelihara kebudayaan yang jika kita tidak memelihara kebudayaan
kebudayaan yang kita miliki, bisa jadi kebudayaan itu akan diakui negara lain. Bahkan pada era globalisasi saat ini juga, kebudayaan bukan hanya mengacu pada sifatnya yang positif, tetapi juga mengacu pada sifatnya yang negatif. Contoh kebudayaan yang positif adalah memberikan pujian, penghargaan, dan pengakuan kepada peserta didik jika ia mencapai prestasi yang lebih baik. Contoh dari kebudayaan yang negatif adalah hilangnya identitas original, mempelajari budaya barat, mengkonsumsi narkoba, dan lain-lain. Banyak dari kalangan masyarakat Indonesia yang lebih mencintai budaya barat dibanding dengan budaya lokal yang kita miliki. Mereka lebih antusias mempelajari dan mendalami budaya-budaya barat. Memang tidak ada salahnya kita mempelajari hal baru, namun dalam konteks ini kita tidak boleh melupakan budaya asli yang ada di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu sebagai generasi muda, sangat baik jika kita menyadari bahwa kebudayaan adalah harta yang tidak tergantikan. Kebudayaan tidak dapat diciptakan apalagi dengan waktu yang singkat. Memang telah banyak upaya untuk melestarikan budaya dan bahasa, tetapi upaya tersebut belum maksimal. Sebagai generasi muda, marilah kita merawat, mengembangkan, melestarikan budaya yang kita miliki, karena budaya yang kita miliki adalah jati diri bangsa. Belah batu banyak biaya, rumah hancur menimpa Tuhan. Banyak suku ragam budaya, mari berbaur dalam persatuan. Demikian singkat yang saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian pidato terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu guru dan para hadirin. Sebab tiada kata yang paling tepat selain ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu guru dan para hadirin. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Tugu, Abed Nego Baun SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Juri dan yang saya kasihi teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya atas nama Jerry Montaglal yang akan membacakan pidato yang berjudul Mencintai Perbedaan yang Ada di Indonesia. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di Indonesia memiliki banyak perbedaan, yang mana perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Kita harus tahu bahwa sebenarnya perbedaan itu adalah harta kekayaan yang ada pada kita. Tetapi mengapa kita tidak menjaga dan melestarikannya? Melainkan kita selalu merendahkan suku orang lain, menista agama orang lain, menertawakan bahasa orang lain. Semuanya itu kita lakukan tanpa sadar bahwa di balik
perbedaan itu ada keunikannya masing-masing. Bapak Ibu guru dan teman-teman, berbicara tentang perbedaan, pemerintah Indonesia menetapkan bahasa Indonesia pada tanggal 28 Juni 1972 guna untuk mempersatukan perbedaan yang ada di Indonesia. Kita harus banyak belajar bahasa Indonesia agar dimanapun kita berada bersama sesama kita yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan bahasa, kita bisa saling menyapa. Karena di situ akan timbul kedekatan, perdamaian, dan persatuan. Bapak Ibu guru dan teman-teman, sebagai warga Indonesia, kita harus saling melengkapi dan bekerja sama. Karena bangsa Indonesia merdeka bersatu bukan mendua. Ada pepatah yang berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian pidato singkat yang saya bacakan. Jikalau ada yang kurang, jangan pergi begitu saja, tetapi lengkapilah sebagai cinta dan kasih sayang yang tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sampai. Salam kebajikan bagi kita semua. Salam.
Dan tidak ada salahnya jika saya pidato saya dengan sebuah pantun. Bang Herman datang dengan berani, karakter untuk mencabut gigi. Izinkan saya mewakili pidato ini. Jangan kami besok bisa ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Shalom. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Tobu atau yang diwakili, yang saya hormati Ibu Dewan Juri yang bijaksana